Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan atau menyampaikan renungan tentang satu tokoh anak muda yang begitu besar jasanya bagi bangsa dan rakyatnya dikala bangsa dan rakyatnya sedang mengalami krisis, yaitu terancam oleh bahaya maut. Dan tokoh itu kalau saya sebut saudara sudah tahu, Daud, Goliat, pasti sudah tahu itu. Di kala itu bangsa dan negara Israel sedang mengalami ketakutan, kecemasan karena terancam oleh wabah yang mematikan yang bernama Goliat dari kaum Filistin maksud saya. Nah, di tengah kegelisahan bangsa dan rakyatnya itulah tampillah Daud, yang notabene hanya seorang penggembala ternak, penggembala domba yang tidak dikenal oleh banyak orang namanya. Nah, ini yang hal pertama yang harus juga menjadi bahan cermin atau renungan kita. Di tengah kegelisahan ketakutan bangsanya karena terancam oleh wabah yang bernama Goliat, tampillah anak muda yang bernama Daud ini. Itu hal pertama. Ya. Hal kedua yang kita bisa belajar dari Daud ini. Dia begitu berani menawarkan dirinya untuk pergi ke medan perang menghadapi Goliat, atau saya katakan wabah yang sedang mengancam bangsa dan negaranya. Dan akhirnya raja mengizinkan. Maka pergilah Daud. Tapi apakah Daud pergi hanya asal pergi saja? Nah, ini kita belajar hal yang kedua. Dia pergi menghadapi Goliat, satu wabah yang merampas ketentraman, kedamaian bangsa dan rakyatnya karena ancaman sangat mematikan ini. Ada dua hal yang diambil langkah Daud menghadapi Goliat. Pertama, langkah iman. Nah, ini ya. Kita belajarnya dari seorang Daud itu di situ. Ya. Begitu tenangnya, begitu beraninya dia di tengah bahaya, di tengah wabah yang mematikan. Karena hal yang pertama, imannya, keyakinannya bahwa Tuhan yang dia percaya menyertai dan bersamanya. Itu ada tertulis dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sebagai berikut. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, kepada Goliat maksudnya, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ini yang pertama. Dengan iman. Ya, karena dia seorang beriman. Karena dia seorang yang percaya kepada Tuhan. Itu diberdayakan, itu dipergunakan. Inilah iman yang hidup. Iman yang real. Bukan iman sebagai sebuah pengakuan dalam mulut saja. Tapi iman yang dinyatakan dalam langkah dan tindakannya. Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah
yang kau hinakan itu. Jelas ya. Bersyukurlah kalau sampai hari ini kita punya keyakinan, punya iman kepada Allah yang kita sembah. Allah yang serba sanggup untuk menyertai kita dan melindungi kita. Tetapi bukan karena Daud melangkah dengan iman, lalu dia tidak mengambil langkah yang lain. Atau dia semata-mata ngawur saja, pokoknya dengan iman, pokoknya dengan iman. Tidak. Ada satu hal lagi yang dia lakukan. Apakah itu? Nah, mari kita baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ini yang kedua. Ada satu langkah yang praktis, yang secara teknis bisa nyata, bisa kelihatan. Inilah strategi dia. Bukan mentang-mentang sudah punya iman, dengan iman dia mengabaikan hal-hal seperti ini. Apa yang dia lakukan secara teknis sebagai strategi dia menghadapi musuh yang bernama Goliat, yang sedang ibaratnya wabah yang mengancam kehidupan bangsa dan rakyatnya. Dia pergi ke sebuah sungai, khusus dia mengambil batu berjumlah 5, disimpan di kantong gembala, dengan tangannya memegang umban sejenis ketapel. Lalu dengan itu dia lari menghampiri Goliat itu. Nah, ini kan jelas ada iman. Tapi ada langkah-langkah strategis secara teknis yang dilakukan. Dan justru dengan batu kecil itulah dia bisa membuat seorang Goliat roboh. Wabah itu mati, wabah itu lenyap, wabah itu tak berdaya. Karena ada langkah-langkah teknis strategis yang dia lakukan. Tapi dia juga tidak semata-mata dengan batunya yang diandalkan. Dengan iman. Dalam nama Allah, aku menghampiri engkau. Tapi secara teknis juga dia mengambil batu. Dan dengan batu itu dia lemparkan dengan umbannya tepat di dahi Goliat. Dan Goliat roboh. Nah saudara, inilah hal sederhana yang saya kutip dari kisah Daud di Alkitab ini. Untuk menjadi cermin, bagaimana juga hari-hari ini kita sebagai orang percaya, orang beriman, orang yang berkeyakinan bahwa kita punya Tuhan dan Tuhan itu berkuasa menyertai kita, melindungi kita. Mari kita belajar dari Daud. Ketika bangsa dan negaranya gelisah, ketakutan karena ancaman wabah, jangan berdiam diri kita. Lakukan sesuatu agar ancaman wabah ini pun pelan namun pasti bisa dilenyapkan. Jangan berdiam diri, jangan bertopang dagu. Ambil sesuatu tindakan. Nah, sebagai orang beriman, dalam nama Allah, Tuhan yang melindungi kita, kita bertindak. Artinya kita tidak mengandalkan kepintaran sendiri, tidak mengandalkan perlengkapan senjata sendiri, tidak mengandalkan modal-modal kita sendiri.
Tapi yang pertama, sebagai orang beriman, orang percaya, mari dengan iman kita yakin bersama Tuhan kita lakukan perkara ini. Supaya bangsa dan negaraku lebih tentram, wabah bisa dihambat, bisa dicegah, bisa di stop, bisa dikalahkan. Tapi juga bukan mentang-mentang karena kita dengan iman, lalu kita masa bodoh. Yang penting dengan iman, yang penting dengan iman, yang penting dengan ada sesuatu yang dilakukan. Strategi, teknisnya. Dia ambil batu. Dia pergunakan batu itu dan menang. Demikianlah juga kita, saudara. Mari, pergunakan iman kita. Jaga iman kita. Oleh karena itu, tenanglah. Konsentrasikan iman kita kepada Tuhan. Dia Maha Besar, Dia pelindung. Dia menyertai kita. Tapi, mari secara manusia lakukan cara-cara teknis kita apa? Ya jaga diri, jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga stamina, jaga pola hidup, jaga pergaulan. Bagaimana menghindari agar kita tidak tertular. Bagaimana memberitahu orang lain, supaya orang lain juga tidak mudah tertular wabah yang mematikan ini. Mari kita ambil langkah itu. Jadi pertama, jangan diam. Punya tanggung jawab karena bangsa dan negara dalam kegalauan. Kedua, ambil langkah. Bagaimana? Dua strateginya. Dengan nama Tuhan, dengan iman. Dan strategi kedua, dengan lakukan langkah-langkah strategis teknis. Apa yang kita bisa sebagai manusia lakukan, agar wabah ini tidak semakin merajalela, tidak mengancam kita, tidak berdampak pada kita sendiri, dan tidak berdampak pada orang lain. Mari, kita mulai. Tuhan memberkati, saudara. Puji Tuhan. Amin.